Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai RPS dari mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah rekayasa lalu lintas lanjutan dengan bobot mata kuliah 2 SKS yang diajarkan pada semester 5 di Prodi Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Parepare. Nah, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah ini, bahwa ini mata kuliah berkelanjutan dari dasar-dasar dari mata kuliah rekayasa lalu lintas sebelumnya yang berfokus pada perencanaan dan evaluasi fasilitas pada fasilitas transportasi. Nah, pokok bahasan meliputi analisis simpang bersinyal dan terkoordinasi, di mana dalam hal ini ada perencanaan ATC atau Area Traffic Control System dan kinerja bundaran atau roundboat, dan dinamika gelombang kejut atau shock wave, hingga analisis teori antrian lalu lintas. Nah, dalam hal rekayasa lalu lintas lanjutan ini merupakan mata kuliah yang bagaimana melihat kapasitas dan kinerja hambatan samping dari sebuah persimpangan. Nah, pokok bahasan dan alokasi waktu yang dilakukan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan tahap 14 minggu waktu yang dilaksanakan, yang tergabung dalam beberapa materi dalam 14 minggu itu. Salah satunya itu simpang terkoordinasi dan simpang bersinyal 1 sampai 5 minggu, dan aplikasi ATCS yaitu minggu ke-6 sampai minggu ke-7. Nah, ini merupakan, dan selanjutnya akan diberikan pemahaman bagaimana studi lapangan, bagaimana melakukan survei terhadap volume lalu lintas pada kondisi-kondisi lapangan. Demikianlah gambaran singkat dari mata kuliah yang saya ampu pada kesempatan ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan salah satu proses pembelajaran yang saya lakukan dari salah satu materi yang ada di dalam RPS. Demikian dan terima kasih. Di Parepare kan ada kilang, apa kilang? Depo toh? Ini depo ada bagian dari sistem jaringan energi, karena di sini sudah disuplai listrik, air bersih, semuanya ada. Nah, itu sangat terkait dengan transportasi dan kalau kita kaitkan misalnya dalam penelitian kita, salah satunya adalah pemilihan jaringan terkait dengan rekayasa lalu lintas lanjutan, maka kita harus melihat, misalnya kalau kita mau bergerak ke kampus, ada kepilihan. Kalau kita memiliki standar harus cepat, jalan bagus, dan akses bagus, aksesibilitas bagus. Malah kalau karena teorinya rekayasa lalu lintas sudah kita dapatkan, maka yang harus kita hubungkan lagi untuk lanjutan adalah salah satu contohnya atau KLBK terkait dengan tata ruang fungsi lahan, spasial, atau sistem jaringan, atau pemilihan moda. Kalau pemilihan moda kan di Parepare tidak ada di kayaknya Nanto, PT itu hampir semua kendaraan. Nah, kalau sistem jaringan kita hubungkan rekayasa lalu lintas dan sistem jaringan, maka salah satunya kita lihat misalnya koridor. Selain koridor ini ada kepilihan jaringan yang bisa mengantar kita ke kampus yang sama, waktu yang digunakan yang selalu kita pakai, cepat dan tepat, atau yang lainnya. Inilah nanti bisa kita teliti hubungannya. Kita mulai di rekayasa lalu lintas, kita hitung berapa kapasitasnya, volumenya, kapasitas dasar dan sebagainya, ukuran kota yang menjadi bagian daripada faktor yang berpengaruh. Yang itu hubungkan dengan itu tadi pemilihan jaringan. Setelah ada rekayasa dalam pengukuran kinerja jalan, ada pilihan-pilihan berdasarkan sesuai dengan harapan. Itu tugas kita.
Itulah kalau mau jadi skripsi, itulah yang kita mau teliti. Jadi itu mata kuliah saling terkait, tidak ada yang terpisah. Itulah saya bilang tadi. Informasi tata ruang, rekayasa lalu lintas adalah alih sistem transportasi lanjutan. Sampai kita misalnya sistem transportasi lanjutan kita integrasikan dengan sistem big data online yang real time, itu bisa sampai ke situ, tapi kan kita tidak punya sumber daya. Kayak seperti big datanya, siapa yang bisa akses big datanya Google? Google itu memberikan navigasi seperti itu, memberikan warna bahwa di situ merah artinya macet, rupanya macet betul. Siapa punya big data itu? Di mana bisa dikorek datanya itu? Karena itu berdasarkan data. Nah datanya itu sejauh mana online itu HP-mu, ada nomormu bisa terdeteksi satelit. Ini kan sistem jaringan ini terkoneksi dengan satelit itu. Jadi berapa banyak orang berbaris di situ yang merupakan fungsi jalan tapi tidak bergerak, itulah merah. Berapa banyak orang melambat di suatu jaringan, berapa banyak nomor dan itulah membuatnya kuning. Tapi kalau cepat sesuai dengan standar kecepatan rencana sampai 40 km, 30 pas koneksi dia. Karena pergerakan kan dari tempo. Dulu kan karena tidak ada navigasi seperti itu. Nah itulah sebenarnya kita di situ punya dasar ilmunya. Tidak punya teknologinya. Teknologinya ya mungkin siapa namanya? Yang punya satelit. Dia bisa meneliti sampai ke situ. Ini ada aku. Nah bos, nanti kita teliti. Mas. Ada pertanyaan sampai sini? Kan kalau di simpang kan ada dua biasa, simpang bersihnya sama yang tadi udah jaringan Pak. Nah apa itu syaratnya Pak? Kenapa dia bisa ada jaringan saja? Ada yang harus memang simpang bersihnya apa ya? Contoh seperti bundaran HI itu bergabung bagi semua rangkaian semua pola sistem pola rekayasa lalu lintas di situ. Itu bundaran HI sudah jalinan. Tapi di semua pintu-pintu keluar masuk ujung bundaran itu ada semua lampu merah itu. Hampir ada semua lampu merah itu. Kalau coba lihat di Google, atau berapa 7-8 persimpangan HI semua ada lampu merah, walaupun sebenarnya dari jalinan. Tapi kalau dibayarkan tata ruang, berapa tinggi sih gedung yang ada di situ? Berapa banyak kantor yang ada di situ dari penjuru kota Jakarta berkantor di situ? Di sekitaran. Makanya sudah ada jaringannya, sudah ada lampu merah. Lampu merahnya pun itu kita pelajari, ada namanya fase dong. Fase 1, fase 2 dan seterusnya. Fase artinya bahwa ketika kita stop merah lewat hijau, dia stop merah kita jalan. Tapi kalau fase selanjutnya selain fase 2, fase 3 dan seterusnya, kita berhenti lampu merah, ditunggu lagi yang lain. Ada hijau di sini, ada hijau di sini, ada hijau di sini, baru kita hijau. Itu namanya fase dalam. Ini hampir dikalikan 2 fase di semua. Nah paling itu persimpangan di sana semua kita padat. Tapi di sini yang sudah kilo 2 ini sudah padat juga. Nah, sudah banyak di sini yang teliti itu di kilo 2. Jadi itu apalagi lanjutan kan di Sumatera kan sekali kan. Nah sebelumnya itu kan ada jaringan Pak yang di Duben itu betul. Gara-gara itu Pak atau misalnya kalau tidak ada tuh jaringan Pak mesti tambah macet atau itu sebenarnya dari simpang bersihnya masuk ke jaringan itu kan memberikan ruang tanpa harus ada tundaan, tanpa harus ada antrian. Misalnya kalau ada yang mau ke Fatimah mau berputar atau mau masuk
Misalnya itu kan kalau lampu merah ada antrian di dari wali kota tuh, dari mana dari situ apa deh turun. Kalau dia mau langsung masuk kan tidak bisa, jadi ada kesempatan mutar dari satu kali, mungkin kosong nih, toh, baru masuk. Itu fungsinya. Jadi memberikan ruang akses untuk memberikan ruang orang lain untuk mengakses jaringan yang ada supaya tidak terjadi penumpukan volume kendaraan. Karena itu kan yang kita hindari kan penumpukan. Nah kalau makin hari makin padat di situ, otomatis di semua persimpangan yang masuk ke jalinan sebelum sampai lampu merah harus lagi ada lampu merahnya. Karena kita harus tahan, tidak boleh langsung semua masuk di situ. Bayangkan kalau di lampu merah Sumantri sudah antri sampai melewati jalinan itu tuh, yang tujuan tulis apa itu akan lebih. Nah, setidaknya rekayasa lalu lintas yang harus kita lakukan adalah kita teliti ini lampu merah di sini. Nah, menelitinya itu di rekayasa lalu lintas. Nah, kalau kita mau cari penyebabnya kenapa begitu, masuk ke rekayasa lalu lintas lanjutan. Kalau kita mau lebih dalam lagi kaji, mungkin ada bermasalah di perencanaan tata ruang. Seharusnya dalam tata ruang harus dirumuskan atau semua kendaraan yang masuk kota Parepare kasih lewat sana semua. Pernah terjadi kasih lewat di jalan-jalan lingkar. Karena mereka kan tidak ada konstribusinya di Parepare, hanya numpang lewat. Toh, itulah namanya pergerakan eksternal. Kita ini pergerakan eksternal buat kita dari kampus kemana-mana, pergi putar Parepare. Tapi kalau orang melintas dari Palopo ke Makassar itu namanya eksternal, hanya melintas, pergerakan melintas. Itu sudah ada sinyal yang makanya dalam perencanaan sekarang itu pemerintah kayaknya berusaha itu sudah mau membuat naskah analisis nih bagaimana ada proyek namanya terminal langsung masuk ke perbatasan di atas gitu untuk ke kipas angin sana tembus segera. Soalnya kalau terkait dengan sistem jaringan Parepare kan ini tidak ada jalan lain kecuali lewat Lapade atau lewat Soreang mau utara atau kecuali mau lewat Bulu dari Makassar mau ke Palopo atau ke Polmas pasti lewat Parepare. Tidak ada jalan di atas gunung, tinggal jagung di sana kan. Ini belum ada pengembangan ini di Parepare. Mau ke Pindrang ini, mau ke Palopo ini segera. Tidak ada yang bisa diakses kecuali langsung ke jalur Bulu 2 TK itu orang baru TK. Tidak ada yang alternatif. Nah di sini bagaimana kita tahu bagaimana struktur geologi yang ada di sini. Ini yang bermasalah sampai sekarang. Rel kereta tak sampai di Parepare itu. Iya. Karena struktur elevasi dulu kan ceritanya waktu mau masuk dia mau bikin terowongan tapi tidak jadi katanya kayaknya jadi potong sekarang itu gunung. Makassar bisa lihat oke, ada lagi? Oke ya? Apa bau mata? Ini sudah ada satu penelitian ini. Matikan. Baiklah, setelah saya telah menyampaikan tadi mengenai pertama adalah penjabaran mata kuliah berdasarkan RPS dari mata kuliah rekayasa lalu lintas lanjutan, dan setelah tadi saya menyampaikan
salah satu proses pembelajaran dari salah satu materi yang telah saya sampaikan. Nah, selanjutnya terakhir akan saya sampaikan mengenai sistem evaluasi yang kami lakukan selama ini. Pertama, UTS, ujian tengah semester itu kami memberikan bobot penilaian sampai 30%. Selanjutnya adalah berikutnya adalah tahapan pemberian tugas, survei, pemberian makalah, resume dan diskusi yang dilakukan baik di lapangan maupun di dalam kelas. Nah, ini kami berikan bobot sebesar 40%. Nah, ini persentase 40% ini tersebar dari minggu pertama sampai minggu ke-15 dari proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Nah, selanjutnya tahap akhir adalah UAS, ujian akhir semester, yang kami berikan bobot sebesar 30%, sehingga semuanya mencapai 100% dari evaluasi pembelajaran yang kami lakukan di mata kuliah ini, rekayasa lalu lintas lanjutan, pada program studi teknik sipil Universitas Muhammadiyah Parepare. Demikianlah yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.